Ini kelas 11 Alia ya? Iya. Ya. Nanti pelajaran berapa ya? Iya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh saudara Al-Fatih. Ya baik, untuk teman-teman semua sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini yang baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini undangan untuk Bapak. Iya kok tadi ada dari Mister. Oh, Ya Pak, dari Taiwan. oh iya, teman-teman. Bapak absen dulu ya. Dia silakan. Nurul Anwar Fajri, Hadir. Marina Adiro. Nur Anissa Ridwan, Adiro. Putri Fitrianingsi. Ini ada nggak Putri Fitrianingsi? Tadi dua tiga Pak. Oh, Putri Wahida. Oh, berarti Bapak salah nulis ini. Dan nanti Bapak benerin ya, maaf Putri Wahida. Putri Wahida. Oke. Baik. Kali ini materinya tentang Bani Umayyah. Perkembangan Bani Umayyah di Andalusia periode 1 sampai 3. Sebenarnya 6 sampai 6 periode 6, tapi karena waktu kan, jadi saya jelaskannya sampai 3. Itu juga mungkin kalau pas. Oke, baik. Masuk ya. Asal usul Islam di Spanyol, Andalusia. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam terlebih dahulu menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik. Jadi pas masa Khalifah Abdul Malik ini, Bani Umayyah itu dia memperluas kekuasaan sampai mampu menguasai sepenuhnya Afrika Utara. Nah, terus Afrika Utara pada saat itu dipimpin oleh seorang gubernur yaitu Hasan bin Nu'man al-Ghazani. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan bin Nu'man kemudian diganti oleh Musa bin Nusair. Tampaknya tujuan umat Islam menguasai Afrika Utara adalah membuka jalan untuk mengadakan ekspedisi lebih besar ke Spanyol, karena dari Afrika Utara itulah ekspedisi ke Spanyol lebih mudah dilakukan. Jadi pada saat Khalifah bin Malik itu, Afrika Utara sudah dikuasai oleh Bani Umayyah. Nah, itu yang menaklukkannya itu panglimanya itu yaitu pada saat itu Musa bin Nusair. Nah, Musa bin Nusair pada saat itu dia belum menjadi gubernur. Pada saat itu gubernurnya ini Hasan bin Nu'man. Nah, di situ Musa bin Nusair dia mengelilingi sebelum masuk ke benua Spanyol, dia mengelilingi Afrika Utara, dan di ujung dekat laut itu ada nama negaranya itu Maroko. Kan Afrika Utara itu bagiannya Aljazair, apalagi Maroko, apa sih? Ada deh, pokoknya ada macam-macam, ada 5 negara ada di sini. Nah, pas di Maroko akhirnya Musa bin Nusair itu dia mengendarai kudanya jalan-jalan, dia putar balik, ternyata daratan Eropa itu nggak terlalu jauh dari Afrika Utara ke Eropa. Akhirnya pada saat itu Musa bin Nusair mencoba untuk untuk menurunkan kudanya ke laut, sambil berenang ke laut, maksudnya kudanya dikendarai sampai masuk ke laut sampai ke leher.
kata Musa bin Nusayr, ternyata tidak jauh juga ya Eropa. Eropa dekat sih, ternyata masih bisa kita kuasain, katanya gitu bahasa kita mah. Iya. Nah, langsung ke sini dulu ini. Sebelum menaklukkan Spanyol oleh Islam, kondisi kawasan tersebut sungguh sangat memprihatinkan, terutama ketika masa pemerintahan Raja Gotik yang melaksanakan pemerintahannya dengan kejam dan musik. Kondisi ini menyebabkan rakyat Spanyol menderita dan tertekan. Mereka sangat merindukan kedatangan kekuatan Ratu Adil. Di sana kan bukan Islam ya, di sana agamanya itu ya Kristen itu sebagai sebuah kekuatan yang mampu mengeluarkan mereka dari situasi saat itu. Pada akhirnya mereka menemukan momentum ketika kedatangan Islam di Spanyol. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satu-satunya ke sana. Mereka adalah Tariq Ibn Malik dan Tariq bin Ziyad dan Musa bin Hajjaj. Lalu, nah jadi Tariq bin Malik ini dia itu berjasanya ketika dia apa sih kayak cek lokasi gitu, lihat situasi di daerah Spanyol. Kan dari dulu tuh dari pendahulu sebelum Musa bin Nusayr ini namanya siapa ya? Ini sabar. Siapa ya? Ada jadi sahabat Nabi pada saat itu dia ingin menaklukkan Bizantium. Nah, Bizantium itu dia di daratan Eropa. Cuman pada waktu itu belum mampu untuk menaklukkan. Nah, pas saat itu bapaknya Musa bin Nusayr itu dia awalnya itu Nusairnya ini dia adalah tawanan perang oleh bin siapa? Oleh bin siapa sih? Sakit. Ya, bukan. Sahabat Nabi. Bin Walid. Ya, Khalid bin Walid. Iya ini bukan. Ini Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid. Nah, pada saat itu Nusair itu dia tawanan Khalid bin Walid. Nah, ketika itu disitulah Nusair itu masuk Islam dan anaknya ini Musa ini dia dekat dengan para pangeran-pangeran dari Umayyah ini. Dia dekat dan akrab, akhirnya diangkatlah dari panglima untuk menguasai Afrika Utara dan akhirnya dia diangkat menjadi gubernur di Afrika Utara. Dan sebelum itu dia ini tuh ekspedisi sama Tariq bin Malik. Dia melihat Eropa dari mana nih yang bagus untuk menaklukkan Eropa. Kira lewat satu sungai Gibraltar jalan Gibraltar itu, Gunung Gibraltar. Nah di situ akhirnya Tariq bin Malik dan Musa bin Nusayr menangkan sebagian dari wilayah itu dan akhirnya dia balik lagi dengan harta rampasan yang banyak. Nah baru dah di situ berbincang. Nah akhirnya Musa bin Nusayr ini dia mengangkat Tariq bin Ziyad ini dari suku Barbar. Tahu suku Barbar nggak, Putri Walidah? Tahu Pak. Ada yang tahu nggak suku Barbar itu di mana? Mungkin sukunya ini Barbar. Batu. Iya benar. Jadi kayak berani lah. Iya. Nah jadi Tariq bin Ziyad ini dia diangkat dari suku Barbar karena di Afrika Utara saat itu emang ada yang namanya Berber atau Barbar. Suku Berber atau Barbar ya sama aja. Dan diangkatlah ini dan bawa pasukan dari suku Berber itu dan untuk menyerang Spanyol melalui Selat Gibraltar. Dia berangkat dengan 7.000 pasukan. Nah, sampai di situ dia melawan ini Raja Gotik namanya Rodrigo atau Rodrik. Nah, nama rajanya itu pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu emang mendukung banget tuh situasi untuk umat Islam menang. Karena di sini rakyat semuanya menderita dan tertekan, dia merindukan seorang Ratu Adil dan Ratu Adilnya itu ya ini umat Islam, Tariq bin Ziyad dan para pasukannya. Akhirnya dia menang nih lawan Raja Rodrigo ini. Sebelum itu dia ini laga lah ya lawan Islam, kecil nggak ada apa-apanya, dikit lagi masukannya. Pada nyatanya Allah memenangkan
Islam. Begitu ceritanya. Ya, lanjut. Periode pertama. Bambang periode pertama dibacakan sama Marlina. Kebaca nggak? Ah, Kebaca nggak? ini kebaca Pak. Oh, ya. Periode pertama 17 sampai 755 Masehi. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode ini Andalusia secara politis belum stabil, masih terjadi pembuatan kekuasaan antar elit penguasa atau masih adanya ancaman musuh dalam Islam penguasa setempat. Terus yang kedua, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi baik datang dari luar maupun dari dalam. Terus gangguan dari dalamnya itu yang pertama itu perselisihan di antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Terus yang kedua itu perbedaan pandangan antara Khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Masing-masing mengaku bahwa mereka lah yang paling berhak menguasai daerah Spanyol ini. Terus gangguan dari luarnya, yang pertama sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di daerah-daerah pegunungan yang memang tidak pernah tunduk kepada pemerintahan Islam. Nah, jadi pada periode pertama ini pada periode ini mulai itu banyak perselisihan karena emang pada saat itu kan jadi cuma menguasai, belum teratur gitu aturan pemerintahnya. Nah, di sini mulailah belum stabil para politisi, politik yang belum stabil, terus masih kesulitan antara elit dan penguasa. Nah, terus gangguan ini dari elit penguasa lagi sih ya, dari politik nasional itu. Nah, terus perbedaan pandangan antara Khalifah Damaskus. Nah, ini perbedaan karena pada saat itu emang setelah menguasai belum ada struktur lah di dalam situ, belum ada struktur, belum ada siapa yang ditunjuknya jadi gubernur di Spanyol itu belum ada. Nanti itu adanya ketika periode kedua kalau tidak salah. Nah, gangguan dari luar. Nah, pada saat itu kan Spanyol yang kagak suka Islam tetap aja dia pada lari ke pegunungan, dulu aja Yahudi kan pas zaman Islam dikejar-kejar kayak gitu sama. Ya, lanjut periode kedua. Nah, periode kedua ini mulailah, tolong saudara Fajri dibacakan. Adik Fajri. Periode kedua tahun 755 sampai 912. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan seseorang yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur, tapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman pertama yang memasuki Spanyol tahun 1338 Hijriah atau 35 Masehi dan diberi gelar Al-Dakhil yang masuk ke Spanyol. Dia adalah keturunan Bani Umayyah yang lolos dari kejaran Bani Abbasiyah. Pada periode ini umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Abdul Rahman Al-Dakhil mendirikan masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Hisham dikenal berjasa dalam menegakkan hukum Islam dan Hakam dikenal sebagai pembaharu dalam bidang kemiliteran. Dialah yang memprakarsai tentara bayar di Spanyol. Sedangkan Abdul Rahman Al-Awsat dikenal sebagai penguasa yang lainnya. Oke, pada periode kedua ini Bani Umayyah di Damaskus itu dia lagi enak-enaknya dan muncullah tuh khalifah baru dari Irak kalau tidak salah,
bernama Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah ini yang punya dendam sama Bani Umayyah, karena pada saat itu Khalifah Bani Abbasiyah ini dia mendukung betul Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Abbasiyah ini dia ingin menghancurkan keturunan dari Khalifah Bani Umayyah yang yang tidak, jadi keturunan dari Khalifah Bani Umayyah ini yang ada syarat gitu, ada syarat untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi khalifah, kayak misalkan Fadli. Nah, dia ada syarat nih jadi khalifah. Nah, terus akhirnya pokok pasti dicari nih sama Bani Abbasiyah itu, pasti dicari. Dan pada akhirnya yang lolos itu adalah Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I. Dia lolos lari bersama adiknya ke sungai dekat Damaskus. Cuman adiknya itu dia pada saat itu mungkin gak mau berenang, dia balik. Terus akhirnya dibunuh dan Abdurrahman Ad-Dakhil ini dia ke Spanyol, Cordoba, menemui ibunya. Dan pada saat itu itulah dia minta pembantunya untuk masih ada nggak di Spanyol ini yang percaya dengan Bani Umayyah, dan punya usul. Akhirnya pembantunya itu menemukan masih banyak yang percaya oleh Bani Umayyah, dan akhirnya di zaman inilah mulai maju tuh Khalifah Bani Umayyah. Nah, dan terus ini anaknya nih sepupu yang sudah mulai itu mulai maju tuh Bani Umayyah pada saat itu. Nah, mungkin sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut periode ketiganya itu minggu depan. Jadi Bapak punya ini apa namanya? Punya tugas, cuman dijawab tataran ya. Jadi bikin kelompok tuh berpasang-pasangan. Jadi bikin 2 kelompok aja. Iya. Ini mau langsung Bapak yang nunjuk apa mau pilih sendiri? Bapak kasih waktu 3 menit. Bapak aja yang nunjuk. Oh, Bapak yang nunjuk berarti langsung ya. Ada Pak Adri sama Nur. Terus ini siapa? Marina sama Walidah. Jadi Bapak ingin tentang Khalifah pada masa nggak usah itu deh, kemajuan dan kemunduran pada Bani Umayyah. Dan itu aja 2 itu. Nanti didiskusikan dulu berdua, dan baru nanti Bapak minta untuk maju 1-2 orang kan. Dari 1 kelompok itu kan 2, jadi maju 2-nya. Ya, itu aja tugasnya. Nanti Bapak tunggu ya selama 3 menit aja. Kan tadi udah dijelasin tuh. Ya. Jadi lu nanti kalau misalnya ke depan mau kemajuan apa kemunduran? Yang tahu apa? Ya. Maju mundur ya. Nah, Kita kemajuan itu kemajuannya kemunduran ya. Ya, Ya. Jadi kalau misalnya kemajuan, maju. sih Pak. kalau kemajuan itu kita ini kalau Yang gede kayak Pak Eri. ilmu mana yang kemunduran? Yang ini. Ini kemajuan. Bercanda dong. 2 menit lagi nih. Nih, kita ngomongin Jadi kemunduran ini. Ya ini. Namanya aja berarti kan namanya pemerintahan Daulah Bani Dah. Siapa kelompok? Siapa dulu nih yang udah siap? Kita mau maju semua Pak. Ya enggak lah, 1 kelompok. Nanti baru udah. Ya maju semua. Oh ya udah maju semua. Ntar Bapak tunjuk ya. Iya. Ya udah. Ya udah maju. Diem. Ayo maju. Terus Pak. Apa yang kamu? Ya mana? Ini tahu.
atau Bani Umayyah? Ya. Hancur kenapa? Ya gara-gara kerajaannya. Iya. Coba kamu dulu nanti. Coba kamu. Apa sih? Ini krisis kepemimpinan. Iya, krisis kepemimpinan. Terulang ya. Iya Pak. Terus dong. Kayak krisis kemiskinan itu. Ya udah. Krisis Ini ini dulu deh. kepemimpinan. Ini jumlah itu jelasin kemajuan sama kemundurannya. Kemajuannya Nah, dinasti Umayyah ini berlangsung selama hampir 90 tahun Pak. Ya. Terus Ini dibaca. dia juga bisa Pak, dia juga bisa kok gitu. Ya udah lanjut ya. Dia sama kemundurannya itu karena krisis kepemimpinan karena terlalu lama jadi banyak itu yang menyebabkan perempuan Umayyah. Terus Dinasti Umayyah. berarti tadi apa di sini kemajuan karena adanya masjid dan apa tadi? Ini kalau apa ya kemunduran ya kan? Kehancuran. Kehancuran di apa? Umayyah. Di Umayyah itu ya posisinya kemungkinan karena terlalu lama jadi nggak ada yang mau gitu gimana? Coba ya dulu. Yang pertama kemajuannya itu membuat itu apa namanya masjid sama perpustakaan kayak gitu. Nah. Terus kemundurannya itu jadi khalifah apa namanya anak-anak khalifah itu kayak berfoya-foya terus dan akhirnya itu menjadi krisis. Bangkrut. Iya Oh, jadi jadi Menjadi terpecah belah. iya terus tuh masyarakat kayak pada apa ya iya nggak puas sakit kayak misalnya iya nggak percaya lagi akhirnya di situ runtuh karena agama ini juga jadi berkurang kayak dunia. Ya, terima kasih. Apa seperti rasanya? Hapus. Kira sama anak Applause. Nanti Putri karena sama bapaknya kalau Kok kayak sih? ya jadi itu jadi kemundurannya itu karena banyak apa munculnya kerajaan-kerajaan baru dan apa tadi krisis politik atau banyak perkelahian antara keturunannya jadi itu dan kemajuannya itu tadi masjid membangun masjid terus perpustakaan pada saat itu kan perpustakaan pada masa Abdurrahman juga cucu cicitnya dari Abdurrahman yang pertama itu apa namanya 40.000 buku ada di istananya dan banyak juga perpustakaan di tempat lain. Mungkin sebenarnya itu memang belum masuk ke masuk ke penjelasan ya tapi kan nah untuk lebih mengetahui terlebih dahulu sebelum masuk lebih nanti ketika masuk di periode ketiga nanti lebih nempel lagi mudah-mudahan ilmu pengetahuannya mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita langkah baiknya kita berdoa dengan pembacaan apa Ya ada masih. ya bilangan majelis. Masya Allah Putri, terima kasih Putri ya langsung aja dipimpin sama Putri ya. Iya kan? Iya Pak, sebelum menutup pelajaran ini ya makanya kita membaca doa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari Bapak. Kurang lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.